Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Anggara dengan NIM 2205126664 dari kelas 2022B. Sosiologi sastra menurut Wolf merupakan disiplin tanpa bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sosiologi pengarang, yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain sebagainya yang menyangkut status pengarang. Yang kedua, ada sosiologi karya sastra, yang mempermasalahkan tentang suatu karya sastra tersebut dan apa tujuan yang akan atau hendak disampaikannya. Yang ketiga, sosiologi pembaca, yang mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas cerpen yang berjudul Asmaradana karya Danarto. Yang pertama itu ada sosiologi pengarang. Danarto tidak dibesarkan dari kultur pesantren atau keluarga yang islami. Ayahnya adalah seorang mandor pabrik tebu di Sragen dan ibunya berjualan batik. Ia mengaku bahwa termasuk orang Islam abangan. Sampai usia 26 tahun, ia tak mengenal apa yang namanya ritual sholat, apalagi mengaji kitab suci Al-Quran. Perubahan itu datang ketika ia mulai berumur 27 tahun, di sebuah hamparan sawah di Garut, ia mulai terilhami. Padi-padi yang bersemi dan air yang mengalir menumbuhkan kesadaran baru pada dirinya. Hampir semua karya sastra yang diciptakan oleh Danarto adalah karya-karya yang bernuansa mistis dengan gaya surrealis bebasnya. Salah satunya cerpen Asmaranda ini yang mengisahkan seorang gadis bernama Salom yang begitu merindukan Tuhan. Asmaranda sendiri dapat diartikan sebagai rasa cinta yang sangat mendalam pada lawan jenis. Dalam cerpen ini, rasa cinta tersebut ditujukan pada Tuhan. Namun, sepertinya Danarto sedikit nyeleweng dari latar belakang kepercayaannya, yaitu Islam. Danarto menghadirkan cerpen Asmaranda dengan latar belakang mitologi Yunani, namun pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh semua kepercayaan, bahwa tidaklah benar melakukan hal-hal konyol, licik, dan keji agar bisa bertemu Tuhan. Yang dua, ada sosiologi karya sastra. Cerpen Asmaranda karya Danarto merupakan cerpen yang sangat jenius, penuh kejutan, dan mempunyai makna yang dalam. Membaca cerpen ini tidak hanya mengajak kita untuk melihat manusia, dunia, dan isinya, namun memaksa kita memasuki dunia religiusitas. Cerpen dengan latar belakang kerajaan dicampur aduk dengan mistis, kemolekan, pencarian, dan ketragisan. Danarto berusaha menyuguhkan permainan bahasa yang lebih ditekankan dalam bentuk gaya dan mulai sedikit meninggalkan isi. Pada dialog di samping merupakan sebagian pencarian dari beberapa bagian yang memperlihatkan keberadaan Salom. Ia menjadi orang yang panik karena keinginannya sendiri. Kekecewaan atas keinginan yang tak kunjung dapat diraih dilampiaskan dengan melakukan tindakan menyalahi tata tertib kehidupan istana. Nah, yang terakhir ada sosiologi pembaca. Melalui cerpen Asmaranda ini, Danarto ingin menyampaikan pesan kepada pembaca bahwasannya eksistensi manusia hanya sebatas makhluk, sedangkan Tuhan adalah Sang Pencipta. Dari dialog di samping, Danarto menyajikan pesan yang ingin disampaikan ke dalam kisah yang dramatis. Bagaimana seorang Salom yang telah melakukan berbagai cara, mulai dari cara yang biasa sampai cara yang tidak masuk akal, agar Tuhan mau memperlihatkan wajahnya pada Salom. Meskipun cerpen ini berlatar belakang mitologi Yunani, namun pesan yang disampaikan bersifat universal, bahwasannya Tuhan memiliki derajat yang tinggi dan tidak ada yang sanggup menandinginya. Meskipun kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihat wujud Tuhan, namun harus tetap patuh pada perintah dan larangannya. Sekian penjelasan saya tentang teori ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.